Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rafiq Kartika dengan NIM K002509 dari kelompok B4 atau 14. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum Laboratorium Anatomi Buku 1.3. Nah, jadi pada laporan yang pertama yaitu ada Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1 yang melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six pack. Nah, Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun, ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Pertama, Anda jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Kedua, jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Terus, ketiga, jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Oke, jadi yang pertama, lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior, dia tuh dinding abdomen anterolaternya terdiri dari beberapa lapisan berurutan dari luar ke dalam. Jadi yang pertama tanda kulit, dia tuh fungsinya melindungi struktur di dalamnya. Terus yang kedua ada superficial fascia atau fascia subkutan. Nah, di fascia subkutan ini ada dua bagian lagi, yaitu converse fascia, dia tuh bersih lemak, dan scarpa fascia, yaitu lapisan membran kuat dan penting pada pembedahan karena dapat dijahit. Terus lapisan ketiga yaitu lapisan otot, dia ada muskulus-muskulusnya, itu ada musculus obliquus externus abdominis, dia tuh serat otot miring dari atas ke kiri ke bawah kanan. Nah, fungsinya rotasi badan ke arah berlawanan. Terus ada musculus obliquus internus abdominis. Dia tuh syarat berlawanan arah dengan obliquus externus. Fungsinya rotasi badan ke arah yang sama. Terus ada musculus transversus abdominis. Dia tuh otot terdalam pada dinding lateral. eh, dan serat horizontal. Fungsinya kompresi organ abdominal. Penting dalam membentuk core stability. Terus lapisan keempat yaitu fascia transversalis. Dia tuh lapisan fascia dalam menutup bagian dalam otot. Terus lapisan yang kelima ada lemak ekstraperitoneal. Terus yang keenam ada peritoneum parietal. Dia tuh selaput yang membungkus rongga peritoneum. Terus di dinding abdomen posterior dia tuh dibentuk oleh muskulus. Yang pertama ada musculus quadratus lumborum. Dia fungsinya untuk stabilisasi tulang belakang lumbar. Terus ada musculus psoas major yaitu berhubungan dengan gerakan paha atau biasanya disebut hip flexion. Terus ada musculus iliacus. Dia tuh bekerja bersama psoas dan biasanya yang disebut iliopsoas. Nah, dia fascia thoracolumbalis. Jadi itu lapisan jaringan ikat yang kuat. Terakhir ada vertebra lumbalis. Pas tulang rusuk bagian bawah sebagian struktur rangka. Oke, lanjut. Sistem otot abdomen. Itu dapat dua kelompok, otot vertikal sama otot obliku dan lateral. Di otot vertikal sendiri atau di depannya, dia itu ada musculus rectus abdominis. Dia itu otot yang membentuk six pack-nya. Nah, fungsinya dia itu fleksi tulang ke belakang. Dibagi oleh tendon interseksi yaitu six line. Terus yang kedua data oblik dan lateral. Nah, dia ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, sama musculus transversus abdominis. Nah, fungsinya keseluruhannya otot dari abdomen itu sendiri ini dia tuh membentuk tekanan intraabdominal, menahan organ dalam, aktivasi respirasi atau membuskan napas kuat. Nah, dia tuh membantu defekasi, miksi, dan melahirkan. Terus fungsi lainnya menjaga postur tubuh, membantu gerakan batang tubuh. Nah, lanjut di organ retroperitoneal. Nah, dia terletak di belakang peritoneum, tidak bebas gerak. Nah, ada apa aja, yaitu ginjal, ureter, pankreas, kecuali ekornya. Terus ada adrenal, terus duodenum bagian 2, 3, sama 4. Terus ada aorta abdominalis, terus ada vena cava inferior. Nah, contoh klinisnya ketika infeksi ginjal, dia kan nyeri punggung, bukan nyeri perut depan.
Nah, terus yang kedua organ intraperitoneal. Nah, dia tuh dilindungi total oleh peritoneum. Terus dia tuh ada apa aja? Lambung, hati, limpa, jejunum, ileum, kolon transversum, cecum, sama ovarium. Untuk jenisnya yaitu appendicitis. Nah, itu nyari di perut kan bawah. Oke, lanjut di soal nomor 2. Nah, dia tuh Rama gemar menonton Tan Boykun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga karena Rama ini mengalami GERD. Nah, jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Oke, jadi di gaster ini atau lambung dia tuh memiliki bentuk seperti kantong membesar pada saluran cerna bagian atas. Nah, bagian-bagiannya itu ada kardia, pintu masuk dari esofagus. Terus fundusnya dia tuh bagian atas tempat gas berkumpul. Terus ada korpus, bagian terbesar tempat sekresi HCl dan enzim pencernaan. Terus ada antrum pyloricum. Nah, dia itu bagian menuju pylorus, area penggiliran makanan. Nah, di pylorus sendiri dia tuh pintu keluarnya menuju duodenum. Nah, untuk lapisan otot lambung, nah dia tuh lambung berasal dari usus sekarang memiliki 3 lapisan otot. Nah, ada longitudinal, sirkular, sama oblik. Dan itu hanya ada di lambung. Fungsi lapisan ini dia tuh untuk melakukan gerakan mencampur makanan peristaltik sehingga makanan menjadi ciam atau siam. Nah, sphincter pada gaster sendiri dan sampai fungsi klinisnya, ini ada lower esophageal sphincter, les atau kardia. Nah, dia tuh mencegah isi lambung naik ke esofagus. Bila lemah, dia tuh akan menjadi asam lambung naik dan menyebabkan GERD. Nah, gejalanya panas di dada, perih, dan sedawa asam. Nah, untuk pyloric sphincternya, dia tuh mengatur kecepatan pengosongan lambung, mencegah makanan masuk ke duodenum terlalu cepat. Nah, dia tuh bila terlalu ketat, dia tuh akan muntah makanannya tuh utuh. Bila terlalu longgar, dia akan diare. Oke, soal nomor 3. Nah, jadi ada Raka, seorang siswa kelas 11. Merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama, garis, dan titik pengukurannya. Oke, jadi di appendix sendiri ini merupakan saluran kecil berbentuk cacing vermiform appendix yang menempel pada sekum. Biasanya di daerah kuadran kanan bawah perut atau RLQ. Posisi anatomi appendix lebih detailnya yaitu yang pertama ada retrosekal yaitu 60-65% berada di belakang sekum. Untuk pelvis sendiri 30%-nya mengarah ke pelvis dekat kandung kemih. Data ada prehilal, posterior, subsekum, retrosekal paling umumnya itu yaitu nyeri sering terasa saat kaki diluruskan. Nah, terus ada juga tuh namanya titik McBurney. Nah, dia tuh pengukuran tepat ditarik garis dari spina iliac anterior superior atau biasa yang disebut sias ke umbilikus. Nah, titik McBurney berada di sepertiga dari sias menuju pusat jika ditekan. Dia tuh nyeri tajam pada appendicitis. Gambaran klinis appendicitis lebih dalamnya. Yang pertama itu nyeri awal di sekitar pusar. Itu disebut visceral pain. Terus nyeri berpindah ke RLQ, somatic pain sampai McBurney. Demam ringan, mual, muntah, anoreksia atau hilang nafsu makan, nyeri tekan dan ribuan tenderness, nyeri makin kuat bila batuk atau melompat. Sebelumnya selebihnya terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.